Kisah seorang pemuda kaya yang menyamar jadi pria miskin. Versi Kauri TV, episode 27. Lalu apa hubunganmu dengan Pak Erlangga? Karena tidak sembarang orang bisa membawa kendaraan ini, kata Pak Kades. Saya karyawan beliau. Seperti yang Bapak lihat, saya cleaning service di salah satu perusahaan beliau. Iya, Bapak tahu, kamu berseragam cleaning service. Tapi, pasti ada hubungan khusus, entah itu keponakan, atau kerabatnya, karena, tidak semudah itu, Pak Erlangga meminjamkan kendaraan ini. Apalagi hanya seorang karyawan. Tapi saya hanya seorang karyawan biasa, Pak, jawab Randy. Namun, Pak Kades tidak percaya begitu saja. Tidak mungkin, atau jangan-jangan, kamu adalah putra beliau, kata Pak Kades. Bukan, Pak, saya hanya orang biasa, hanya anak seorang pekebun, jawab Randy. Sementara teman si Rino masih mengikuti Randy dan Pak Kades. Dia mendengarkan pembicaraan antara Randy dan Pak Kades. Iya juga sih, tidak mungkin seorang karyawan bisa memakai kendaraan tersebut. Setahuku, kendaraan itu hanya dipakai oleh sang bos besar. Bahkan, seorang pemimpin perusahaan pun belum pernah memakai kendaraan ini. Kenapa motor itu ada di tangan si Randy? Ini harus saya selidiki. Siapa dia sebenarnya? Apalagi, saya sangat heran sekali. Kenapa Pak Direktur itu mau mengantarkan Randy ke ruang cleaning service? Padahal, dia hanya karyawan biasa, bukan sekretaris ataupun manajer. Tapi sampai segitunya, Pak Direktur nganterin dia, pasti ada apa-apa. Di balik semua ini, akan saya ikuti, sampai dia berada di depan rumahnya, kata teman si Rino, yang berkata pelan-pelan, yang terus mengawasi keberadaan Randy dan Pak Kades. Karena dirinya tidak terima, temannya dipecat, gara-gara si Randy. Apalagi, saat Rino mencoba untuk membela diri, namun, Pak Direktur lebih mempercayai Randy, yang hanya seorang karyawan baru. Dan itu yang membuat dirinya merasa ada keanehan dengan kejadian yang belum lama ini disaksikan oleh matanya sendiri, bahwa Rino dipecat secara tidak hormat. Sampai-sampai Pak Direktur itu tidak mau mendengarkan sedikit pun dari alasan Rino yang fenomenanya untuk membela diri. Namun, diabaikan begitu saja, dan lebih mementingkan si Randy. Setelah sekian lama, Randy dan Pak Kades berbincang-bincang. Lalu, Pak Kades pun memutuskan untuk ikut pulang ke rumah Randy. Kemudian, Pak Kades pun menghitung biaya makannya. Namun, Randy segera bangun. Di saat pemilik rumah makan itu sedang menghitung semua biayanya, Randy langsung menaruh uang sebesar 1 juta, sambil berkata, "Jika ada kembaliannya, silahkan ambil saja," kata Randy. Pak Kades pun terkejut ketika Randy menaruh uang sebesar itu, dan tidak meminta kembaliannya, karena dirinya tahu, semua biaya makan, paling sekitar 200 ribuan. Namun, Randy mengasihnya sebesar 1 juta. Pasti pemuda ini adalah putra Pak Erlangga. Saya yakin, dia adalah putranya, kata Pak Kades, yang berkata-kata di hati, sebab dirinya pun tahu kalau Pak Erlangga punya anak laki-laki. Karena ketika Randy kecil, dia sering dibawa ke daerah tersebut. Namun, semenjak Randy sekolah, dia tidak pernah lagi berkunjung ke daerah ini. Waduh, pasti dia kecewa karena sikap dinginku di hari kemarin, di saat dia berkunjung ke rumah untuk menemui putriku, kata Pak Kades, yang berkata-kata di hatinya kembali. Apakah Randy akan diizinkan berpacaran dengan putrinya? Jika seandainya Pak Kades tahu kalau Randy itu adalah putra Pak Erlangga, bos besar pemilik perusahaan ternama yang ada di daerah tersebut. Kita lihat saja nanti di episode selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kembali ceritanya. Selepas selesai membayar semua biaya makannya, mereka pun beranjak jalan menuju ke motornya masing-masing yang diparkirkan di halaman rumah makan tersebut. Akhirnya, mau tidak mau, Randy pun mengajaknya ke rumah Vihana. Begitu juga teman si Rino. Dia pun mengikutinya dari belakang. Di perjalanan, Pak Kades terus mengajak Randy ngobrol, dan tidak pernah ada sekat antara Pak Kades dan Randy.
Padahal, di hari kemarin, saat Randy ngapel ke putrinya, Pak Kades sangat sombong sekali. Namun di hari ini, dia sangat begitu baik. Lalu bagaimana ya, jika seandainya Pak Kades tahu kalau Randy anak Bihana? Baik, kita lanjutkan kembali. Setelah berbincang-bincang begitu lama, sambil menaiki kendaraan, akhirnya, mereka pun tiba di halaman rumah Bihana. Pak Kades pun terdiam, dan alisnya agak mengerut gitu, ketika tahu kalau rumah Randy tidak sesuai seperti yang dibayangkan oleh dirinya. Benarkah kalau ini rumahmu? Tanya Pak Kades. Dengan sedikit lemes gitu, nampak sekali wajah-wajah kecewanya yang terlihat dari raut mukanya. Lalu Randy menyahut, benar sekali Pak, ini rumah saya, kata Randy. Kemudian, Randy pun mempersilahkannya untuk masuk. Silahkan masuk Pak, ajak Randy, supaya Pak Kades segera masuk. Namun, tidak pernah terpikirkan sebelum-sebelumnya kalau rumah Randy seperti ini, sehingga membuat dirinya terkejut dan langsung lemas melihatnya. Tidak lama kemudian, Bihana pun keluar dari dalam rumahnya. Pak Kades, kata Bihana, yang memanggil Pak Kades dengan raut wajah yang kebingungan. Ada apa gerangan? Sehingga Pak Kades itu berkunjung ke rumahnya. Namun, panggilan Bihana tidak membuatnya menengok, karena rasa kesal dan kecewanya, sehingga pura-pura tidak dengar saja. Namun, ketika panggilan Bihana yang kedua kalinya, Pak Kades pun menengoknya, dan sedikit terkejut, karena dirinya sedikit kenal dengan Bihana tersebut, lalu berkata, ini Bihana kan, orang yang waktu itu bersama Pak Erlangga? Tanya Pak Kades. Rasa kecewanya itu mulai mereda ketika melihat sosok Bihana, orang yang selalu bersama Pak Erlangga, karena pada saat itu Bihana sedang mengasuh putranya Pak Erlangga yang bernama Randy. Namun Pak Kades tidak tahu kalau orang yang diasuh dulu adalah Randy, orang yang berada di samping dirinya. Kala itu, dirinya masih menjabat sebagai ketua RW. Lalu Bihana menyahut, iya, saya Bihana, apakah Bapak mengenali saya? Tanya Bihana, dengan sedikit agak heran, sebab dari dulu, dirinya tidak pernah berkenalan dengan Pak Kades tersebut. Kalau Bihananya kenal dengan Pak Kades, tahu saat ada pemilihan Kades. Tapi, sebelum-sebelumnya, Bihana itu memang tidak kenal dengan Pak Kades. Karena, waktu dulu itu, tidak begitu terkenal. Namun, ketika Pak Kades jadi orang nomor 1 di daerah tersebut, Bihana pun baru kenal dan tahu kalau beliau menjabat sebagai Kades di daerahnya. Lalu Pak Kades menyahut, iya, saya kenal, dulu waktu saya menjabat sebagai ketua RW, Bihana sedang mengasuh putra Pak Erlangga. Dengan seketika, Randy dan Bihana pun sedikit terkejut. Berarti, Pak Kades benar-benar mengenali orang tuaku, kata Randy, yang berkata-kata di hati. Kemudian Pak Kades melanjutkan pembicaraannya. Kala itu, Pak Erlangga beserta keluarganya, tujuan beliau datang ke rumah untuk meminta izin bahwa beliau akan mendirikan sebuah perusahaan di daerah sini, dan Bihana kala itu berada di samping istri Pak Erlangga sambil mengasuh putra beliau. Apakah Bihana masih ingat? Tanya Pak Kades. Pak Kades menceritakan semuanya perihal Bihana di saat menjadi pengasuh putranya Pak Erlangga. Akan tetapi, Bihana sepertinya sudah lupa dengan semua yang diceritakan oleh Pak Kades itu. Lalu Bihana menyahut, maaf Pak, saya sudah lupa, mungkin karena usia yang sudah tua ini, sehingga saya jadi pelupa. Tapi kalau masalah saya mengasuh putra Pak Erlangga, itu sangat benar sekali. Dulu saya mengasuh putra beliau, jawab Bihana. Maaf Bi, kalau boleh tahu, putra beliau di mana ya sekarang? Pasti dia sudah besar dan dewasa, kata Pak Kades. Bihana pun langsung melihat ke arah Randy. Namun, Randy langsung memberikan isyarat agar tidak memberitahukan bahwa dirinya itu tidak sedang berada di samping Pak Kades. Bihana pun langsung mengerti. Kemudian Bihana menyahut, putra beliau sudah besar dan sekarang berada di Jakarta. Beliau sibuk mengurus perusahaan milik orang tuanya di sana. Oh begitu, lalu ini siapa? Kata Pak Kades sambil menunjuk ke arah Randy. Bihana pun
Dengan seketika langsung kaget, dia sangat gugup sekali ketika menanyakan siapa Randy yang berada di sampingnya itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.